Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian semua ya dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang kalau kita lihat keadaannya sungguh luar biasa ya, hijau royo-royo teman-teman ya, hampir merata overall mengalami kenaikan. Oke ya, mantap jiwa. Nah, jadi di kesempatan malam hari ini, malam yang berbahagia kali ini, meskipun dalam kondisi sangkut, kita bahagia dengan keadaan presentasi kenaikan ya, gitu. Oke, ada kabar yang cukup menarik teman-teman, yaitu datang dari koin senior, yaitu si Cardano ya teman-teman. Ada hal yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat untuk Cardano sendiri teman-teman ya, dia presentasi kenaikan kali ini 37%-an teman-teman, bukan 37 ya, 3,77% teman-teman ya, video ini dibuat. Bisa kalian lihat sendiri di sini teman-teman ya, untuk volume ya, untuk volume dia mengalami penurunan sebenarnya, cuman untuk market cap dia ada kenaikan teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman langsung saja kita bahas ya, karena ini cukup menarik juga teman-teman ya. Siapa tahu Cardano ini kedepannya bisa meledak juga gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini teman-teman, blockchain generasi ketiga Cardano menjembatani kesenjangan terhadap cryptocurrency modern. Oke, mantap jiwa ya, blockchain generasi ketiga yaitu si Cardano teman-teman ya. Nah, dalam dunia teknologi blockchain yang berkembang pesat, menjadi yang terdepan bukanlah hal yang mudah. Mulai dari pengenalan revolusioner Bitcoin sebagai mata uang digital terdesentralisasi pertama, hingga platform kontrak pintar Ethereum yang inovatif. Nah, lanskap kripto sangat dinamis teman-teman ya, dimana Bitcoin ini bisa bertahan sampai saat ini karena memang Bitcoin ini sebagai ya aset digital, mata uang digital ya, yang benar-benar terdesentralisasi teman-teman ya, pertama kali juga. Nah, kenapa Ethereum juga bisa setinggi ini ya, menduduki presentasi rank cryptocurrency terbesar kedua setelah Bitcoin ya, karena memang si Ethereum ini teman-teman ya mengeluarkan yang namanya kontrak pintar ya, yang melahirkan banyak-banyak token juga ya kan, melahirkan blockchain layer 2, dan masih banyak lagi pencapaian Ethereum yang terjadi. Sedangkan Cardano kali ini teman-teman ya, Cardano adalah blockchain generasi ketiga ya. Oke. Jadi menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan pendahulunya dan menjembatani kesenjangan menuju masa depan mata uang kripto. Dalam penjelasan mendalam dari kami The Crypto Basic ya, sumber Anda untuk berita kripto terbaru dan topik DeFi, kami mengakses atau mengeksplorasi nuansa posisi untuk Cardano dalam spektrum kripto, dan bagaimana hal itu menyiapkan panggung untuk fase berikutnya dari evolusi blockchain. Nah, berbagai generasi teknologi blockchain teknologi yang mendasar mata uang kripto telah mengalami evolusi signifikan sejak awal berdirinya. Dikategorikan secara luas, kita dapat mengidentifikasikan 3 generasi utama. Yang pertama, generasi pertama yaitu uang digital terdesentralisasi yang didapatkan oleh Bitcoin. Tujuan utamanya adalah memungkinkan transaksi digital peer-to-peer tanpa perantara ya kan. Blockchain ini dirancang untuk transaksi digital yang mudah ya. Generasi pertama milik daripada si Bitcoin, dan generasi kedua yaitu kontrak cerdas teman-teman, dipimpin oleh Ethereum ya kan, oleh Ethereum, di mana blockchain generasi kedua atau kontrak cerdas ini yang dimiliki Ethereum teman-teman ya, ini memperkenalkan kontrak pintar yang dapat diprogram, memperluas potensi penerapan blockchain lebih dari sekedar transaksi sederhana. Generasi ini menyaksikan permulaan aplikasi terdesentralisasi atau dApps. Oke. Dan ketiga teman-teman, generasi ketiga interoperabilitas ya dan skabilitas. Nah, mengatasi keterbatasan dalam 2 generasi pertama, blockchain generasi ketiga seperti Cardano memperkenalkan stabilitas, keberlanjutan, dan interoperabilitas
interoperabilitas ya sih. Oke ya. Blockchain ini dibangun dengan tujuan mengintegrasikan berbagai mata uang kripto, membina ekosistem yang kondusif. Nah, bagaimana Cardano menonjol dari generasi pertama dan kedua? Nah, ini cukup menarik teman-teman ya. Jadi, Cardano sering dipuji sebagai blockchain generasi ketiga, dirancang untuk mengatasi keterbatasan pendahulunya, arsitekturnya yang unik dan pendekatan berbasis penelitian. Arsitektur yang unik dan pendekatan berbasis penelitian menjadikan salah satu platform paling menjanjikan di dunia kripto. Oke, mantap jiwa ya. Stabilitas algoritmik konsensus, bukti pemilik Cardano memungkinkan proses validasi kontrak dan transaksi yang lebih hemat energi, menjadikannya terukur tanpa menghabiskan energi berlebihan. Yang kedua, interoperabilitas ya. Tantangan signifikan bagi mata uang kripto adalah sifat blockchain yang terisolasi. Fokus Cardano pada interoperabilitas ya, memungkinkan berkomunikasi dan bertransaksi di berbagai mata uang kripto dan sistem keuangan lama. Keberlanjutannya di sini dengan sistem berbendaharaan, Cardano memastikan keberlanjutan proyek dengan mendanai inisiatif pengembang dari jaringan itu sendiri. Melawan Bitcoin, apakah bisa? Ya, yeah. Bitcoin pelopor blockchain generasi pertama terutama berfungsi sebagai sistem uang digital terdesentralisasi. Inilah perbedaan Cardano, tujuan dan kegunaannya. Nah, meskipun Bitcoin diciptakan terutama untuk transaksi digital, Cardano berupaya membangun ekosistem yang lebih holistik, memenuhi permintaan modern seperti dApps dan kontrak pintar. Mekanisme konsensus, mekanisme ini yang dimiliki oleh daripada Cardano yaitu Proof of Work atau POW. Bitcoin meskipun inovatif namun boros energi. Nah, ini yang dimiliki oleh Bitcoin yaitu menggunakan basis POW ya. Dan di sini namun boros energi. Sebaliknya Proof of Stake atau POS Cardano lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Tapi di sini ada keistimewaan tersendiri dari konsensus Proof of Work ya atau POW ini teman-teman. Karena apa? Untuk mendapatkan aset yang bergerak di konsensus POW ini teman-teman tidak mudah. Mereka harus nambang, mereka harus ini itu lebih berharga ya. Seperti itu. Maka dari itu kan saya sering nyinggung tuh Kaspa, kalian lihat ya. Nah, pendekatan pembangunan. Nah, penekanan Cardano pada penelitian peer review dan desain berulang berbeda dengan evolusi Bitcoin yang lebih organik. Melawan Ethereum memperkenalkan blockchain generasi kedua dengan kontrak cerdasnya, namun Cardano menghadirkan peningkatan lebih lanjut. Stabilitas, meskipun Ethereum menghadapi tantangan stabilitas terutama selama permintaan jaringan yang tinggi, arsitektur Cardano menjanjikan untuk menangani jumlah transaksi per detik yang lebih besar ya. Keamanan pengguna verifikasi formal, Cardano memastikan bahwa kontrak pintar pada platformnya memiliki tingkat akurasi dan keamanan yang lebih tinggi sehingga mengurangi resiko kerentanan transaksi ke POS. Oke ya, visi Cardano jadi panjang sekali kalau kita ambil bahas terus-menerus ya. Intinya di sini teman-teman ya, Cardano ingin menunjukkan bahwasanya ini loh ya blockchain daripada Cardano generasi ketiga yang lebih efisien, lebih mantap lah daripada generasi pertama dan kedua gitu ya kan. Nah, jadi buat teman-teman semua ya saran saja sih minimal kalian punyalah 5 atau 10 Cardano untuk jangka panjang ya. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Cardano, semoga sedikit membantu. Salam cuan.